Oke Pak ya, terima kasih untuk kehadiran kita. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Yang terhormat Bapak Manajer, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Hari ini kita masuk ke program GoDigi yang berjudul And All Power Insight. Organization aggregate like that says many of which are underutilized because they span multiple system of are difficult to analysis. Nanti langsung di blog itu ya. Ini ada the opportunity artinya keuntungan. Generate impact flow, apa-apa yang mempengaruhi secara keseluruhan. Ini langsung kita translate nih ya. Nah, ini lapisan pengelolaan data. Ada lapisan penyerapan data, data ingestion, lapisan penyimpanan data, data storage, lapisan pengolahan data, data processing, dan lapisan analisis data, data analisis. Lima pilar sumber data utama: ekosistem data perkebunan cerdas, GIS, dan pemetaan lahan. Batas blok ini yang pakai itu drone. Topografi, jenis tanah, legalitas lahan, konservasi. Ini drone, ya, drone dan remote sensing. IoT, sensor cuaca, pantai pasok digital, data SDM dan operasional. Model infrastruktur deployment pengelolaan big data, on-premise, cloud, dan hybrid. Ini ada istilah-istilah di itu. Ada kan? Handphone ada ya. Cloud, hybrid, pendekatan hybrid menggabungkan keuntungan on cloud. Pengelolaan data yang besar, big data, itu ada 3: on-premise, seluruh infrastruktur big data mulai dari penyimpanan, pemrosesan, hingga keamanan dikelola di dalam pusat data milik organisasi sendiri. Yang kedua, cloud. Model ini memungkinkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan on demand dan mempercepat pengembangan layanan yang baru. Tantangan utama terletak pada pengaturan keamanan dan kepatuhan, terutama untuk data yang bersifat rahasia negara, sehingga kebijakan pengelolaan akses harus dirancang dengan ketat. Yang ketiga, hybrid. Pendekatan hybrid menggabungkan keunggulan on-premise dan cloud. Data yang bersifat sensitif dapat tetap disimpan dan dikelola secara lokal. Sementara beban kerja, analitik atau layanan yang membutuhkan tinggi dapat dijalankan di cloud. Jadi ancaman bagi operasional dan bisnis. Titik kritisnya ada kebocoran data yang di lapangan, dapat dibagi tinggi, vendor lock-in, operasional bergantung vendor tanpa kontrak data yang jelas. Risiko bisnis jangka panjang. Baru inkonsistensi data. Tanpa standarisasi, data drone, IoT, IRT tidak dapat bisa digabung akurat untuk keputusan korporat. Non-compliance regulasi, pelanggaran undang-undang PDP, GDPR berisiko denda dan pencabutan sertifikasi RSPO dari buyer global. Blank spot data loss di area minim sinyal, data hilang atau tidak sinkron, validitas laporan agronomi yang cacat. Serangan cyber IoT, sensor dan perangkat edge dengan firmware yang lama menjadi pintu masuk ransomware dan data theft. Ekosistem pengelolaan data, manusia dan budaya penggerak utama, data aset strategis ekosistem, proses dan tata kelola, aturan main ekosistem, teknologi dan infrastruktur, fondasi ekosistem. Hierarki tata kelola data, top down and bottom up. Kebijakan tata kelola data ada pedoman standar, SOP, dan instruksi kerja. Pendekatan operasional yang teruji secara empiris, Zero Trust Architecture IoT. Tidak ada perangkat yang dipercaya secara default. Autentikasi dan enkripsi ketat setiap endpoint, mulai dari sensor tanah hingga smartphone mandor. Offline first and X validation. Data di lapangan divalidasi dan dienkripsi, sementara di
device sinkronisasi otomatis ke server pusat begitu sinyal tersedia. RBAC tersegmentase, asisten labeling, data blok sendiri, manajer kebun, seluruh kebun, GM atau direksi, dashboard korporat, vendor, read only, time limited. Data minimization, kumpulkan hanya parameter yang relevan dengan KPI autonomi, hemat bandwidth di area remote, minimalisasi dampak jika terjadi kebocoran data. Edge gateway interoperability, standar edge gateway memastikan data dari berbagai merek sensor, drone, dan alat berat dapat diintegrasikan dalam format seragam ke dashboard pusat. Audit trail dan log management, setiap akses dan perubahan data direkam. Log terpusat, memudahkan investigasi insiden dan memenuhi syarat audit sertifikasi BSPO dan ISO 27001. Pedoman praktika recommendation untuk tim IT dan tim kebun, tim IT dan keamanan, audit implementasi aset IoT, verifikasi enkripsi data, uji penetrasi jaringan sensor, review aksesor, backup dan uji recovery data personal, update firmware perangkat X dan sensor. Tim operasional kebun melakukan variasi penetapan data lapangan harian, pelaporan anomali sensor data stepwatch, konfirmasi sinkron data saat kembali ke area sinyal, cek integritas data sebelum pelaporan, pelatihan penggunaan mobil aplikasi lapangan, verifikasi data rantai pasok sebelum pengiriman. Model kualitas data dalam perumusan kebijakan keputusan, ada tahap identifikasi masalah, tahap formulasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, tahap evaluasi kebijakan. Kesimpulan dan rekomendasi, data perkebunan adalah aset strategis dan bukan sekedar catatan operasional. Tata kelola buruk maka berdampak pada risiko bisnis. Compliance bukan pilihan. Undang-undang PDP dan SPO mensyaratkan standar data struktur yang dapat diaudit kapan saja. Data mesh dan offline first adalah jawaban konkret untuk tantangan blank spot di lapangan perkebunan tersendiri terpencil. Zero Trust dan RBAC harus diterapkan dan dari sensor IoT hingga dashboard dan bukan hanya di server pusat. Governance bukan proyek IT semata, sehingga butuh kolaborasi antara manajer kebun, tim IT, dan direksi. Itulah Pak untuk hari ini mengenai tadi implementasi robust data governance for smart plantation ecosystem. Sekian dan terima kasih.